Yes, saya di bawah saja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Dekan, Ibu saja, Pak Profesor Bapak Ibu. Saya tadi lama di Arab ingin mendengarkan suara Bapak Ibu, bukan suara Bapak. Tapi karena saya dulu tidak ada suara beliau, maka saya Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya menggunakan kehormatan untuk berbicara tentang masjid di depan bapak-bapak itu yang sangat terhormat pada pagi hari ini. Saya berbicara tentang bagaimana perangkat iman dan memacu prestasi melalui masjid. Kalau nanti di rumah bapak-bapak itu bisa membuka website saya www.terapisolbapak.net. Saya menulis artikel menghidupkan mayit di dalam masjid. Untuk apa ada masjid kalau iman Anda tetap menjadi mayit? Nah, gitu. Maka saya ingin bagaimana masjid itu bisa memacu prestasi dan masjid untuk menurunkan prestasi karena rasa akalnya yang tinggi, mindset keimanannya yang tidak benar. Saya ingin masjid ini nanti menjadi masjid seperti yang tahun 2000 saya jadi imam di Afrika, di satu negara namanya Mauritius. Tahun 2000. Mauritius ini adalah negara di sekitar Madagaskar. Yang masjid itu betul-betul menurut saya bisa menjadi pemacu etnis kaum muslim. Di negara itu hanya 20% muslim. Tetapi kalau bapak-bapak menyaksikan setiap mobil baik jalan itu pasti mobilnya orang Islam. Kalau ada orang cerdas pasti orang Muslim. Maka Asyidin yang sekarang menjadi presiden di Republik Mauritius itu dia Muslim, bukan karena politik, tetapi dia memang pantas sebagai SDM yang bisa memimpin negara, bukan karena politik. Saya kira kalau secara politis itu Muslim, karena hanya korporasi, tetapi karena memang dia cerdas. Saya ingin nanti akan saya bercerita bagaimana masjid bisa memacu prestasi umat seperti itu. Tapi sebelum itu saya akan cerita menjelaskan tentang pengertian masjid. Sebenarnya bumi ini semuanya yang kata Rasulullah itu masjid. Tetapi kalau sudah disebut masjid, pokoknya sudah dipakai sholat berjamaah 5 waktu dan menggunakan sholat Jumat itu sudah masjid, sehingga sudah ada istilah itikaf. Nah, ini masjid saya kira sudah dijalankan gedungnya, penggunaannya saja sudah jelas, sholat 5 waktu dan kemudian sholat Jumat. Satu keistimewaan masjid itu adalah rumah Allah, musolli. Kalau bapak-bapak di luar negeri, saya kira tidak paham jamaah masjid itu tidak pernah ada terminologi itu, tidak ada. Yang ada adalah musolli. Jadi musolli itu orang sholat di masjid itu namanya musolli. Itu di Eropa atau di Afrika dimanapun selalu bilangnya adalah musolli. Kalau di Indonesia kan jamaah masjid itu banyak. Jadi masjid itu rumah Allah dan musollinya sebagai tamu. Bahkan di dalam hadis yang saya baca tadi di Fiqh
sunnah disebut orang yang punya kepedulian kepada masjid, apalagi orang yang peduli dan juga sholat di masjid itu disebut ahlullah, keluarganya Allah. Disebut keluarganya Allah karena yang sudah dekat sekali itu. Yang kedua, indikator keimanan muslim. Kata Rasulullah, "Idza ra'aitum rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil-iman." Jika kamu melihat orang itu sering datang ke masjid, sudahlah, lupakan siapa dia. Lupakan siapa dia. Lupakan dosa besar apapun yang dikerjakan. Dan kamu besok di hadapan Allah harus menjadi saksi bahwa kamu menjadi saksi bahwa dia orang beriman. Begitu. Jika ra'aitum rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu. Jika kamu melihat orang itu aktif jamaah di masjid, sudahlah kamu bersaksi di hadapan Allah, lupakan segala kejelekannya, kekurangannya, dan kamu harus menjadi saksi di hadapan Allah bahwa orang itu. Yang ketiga, tanggalnya masuk surga. Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Ini hadis yang sangat populer karena hadis ini berulama untuk meminta sumbangan di jalan-jalan itu. Sangat hafal orang-orang yang speaker-speaker di jalan-jalan itu hadis ini yang dipakai. Man bana masjidan, siapa yang ikut membangun masjid, maka sebenarnya dia membangun rumahnya sendiri. Tadi ketika Pak Rektor meresmikan, saya ucapkan selamat Pak, selamat Pak, pasti Pak, pasti. Ini adalah gambaran rumah Bapak di surga. Termasuk Pak Rektor, termasuk dari yang lain, termasuk ibu-ibu yang mensupport Pak, dan semuanya yang ingin menghadiri peresmian itu. Tidak bukan tapi peresmian kan bagus Pak. Jadi itu pasti Pak. Siapa yang ingin membangun rumahnya di surga, ya sudah bangunnya masuk. Siapa yang ingin kuburannya besok tidak gelap, ya sudah terang-terang masuk. Yang berikutnya, sarana pengampunan. Ada dosa-dosa kita ini yang tidak bisa dihapus dengan umrah. Ada dosa-dosa kita yang tidak bisa terhapus dengan haji, tidak bisa dihapus dengan istighfar. Tetapi dosa itu dihapus tanpa permintaan yang bersangkutan ketika orang itu mau melangkahkan kakinya. Satu langkah itu akan menaikkan status dirinya di hadapan Allah, dan satu langkah berikutnya menghapus dosa-dosa. Berbahagialah yang kantornya jauh dari masjid. Dan bersyukurlah ibu yang pakaiannya itu sempit sehingga jalannya itu tidak bisa taklikan. Subhanallah. Apalagi bahkan dikatakan, siapa yang datang ke masjid yang sungguh-sungguh ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, ada 70.000 malaikat mengawal dia, mendoakan dia sampai keluar dari masjid pun masih tetap berdoa. Kok tidak kelihatan? Ya, kalau kelihatan nanti kita konsumsi. Parkirnya susah juga. Yang lebih baik adalah datang ke masjid sudah berwudu. Mengapa Rasulullah mengajarkan? Sebab kalau ibu-ibu, bapak-bapak datang ke masjid sudah berwudu, bapak telah memberikan sumbangan air di masjid. Bapak-bapak telah memberikan sumbangan listrik di masjid.
Siapapun yang wudhu di rumah dan tidak wudhu di masjid berarti sudah ikut menyumbang awetnya keren masjid. Ya toh? Siapa yang wudhu di rumah dan datang ke masjid sudah berwudhu berarti sudah berpahala meringankan petugas masjid. Luar biasa. Dan ini kelihatan dari bagaimana sudah itu di masjid. Tapi kalau sudah di masjid jangan di rumah. Dijamin tidak balik Pak, karena hatinya sudah bergede kan. Subhanallah. Tetapi yang paling pokok kalau kita filosofi hadis itu adalah hati-hati jangan gampang menggunakan fasilitas dunia. Hati-hati jangan menggunakan gampang masjid itu apapun batu yang tercecer di luar itu adalah fasilitas dunia. Asal tidak main-main. Maka haram orang yang berwudu di masjid boros air itu haram. Kalau boros air di rumah itu makruh. Betul kan? Mengapa makruh? Jangankan di rumah, untuk di laut saja dengan air yang limpah itu pun makruh. Hemat air untuk menyediakan masa depan kita yang masih jauh anak-anak kita. Jadi jangan gampang-gampang menggunakan asal. Maka saya kalau mengajarkan wudhu yang baik, selalu saya katakan wudhulah yang baik dan kecilkan ukuran masjid. Walaupun itu tidak, walaupun itu tidak, dengan penuh penghayatan. Subhanallah Bapak sekalian. Kalau orang wudhu dengan baik, ketika mengusap tangan, orang berkata, ya Allah terima kasih, tangan saya masih sehat. Ya Allah ampuni saya dari tangan ini. Dosa tangan itu apa? Pada tangan fiktif. Apalagi SMS yang menyakitkan, black not negative campaign, black campaign. Ya, dosa. Lalu katakan ketika basuh air ini pelan, ya Allah, jadikan tangan saya ini penghasil karya yang monumental. Maka wudhu itu bukan membersihkan fisik. Kalau wudhu membersihkan fisik berarti orang setelah mandi itu dapat wudhu. Wudhu itu dimanapun adalah lirafil hadath, membersihkan kotoran. Coba kalau kita mengusap kepala, kalau kita berkata, terima kasih ya Allah, saya tetap dijadikan orang waras. Coba. Banyak orang enggak, tapi stres itu banyak. Yang kedua, jadikan saya cerdas saja. Coba. Mengusap kepala lagi, jadikan saya ini hamba yang berpikir positif. Saya kira Bapak seluruh sejarah orang sukses tidak ada orang sukses yang pikirannya tidak mengusap kepala. Kaki kita basuh dan kita berkata, ya Allah jadikan seluruh langkah saya adalah langkah yang membahagiakan keluarga saya dan umat manusia. Wah luar biasa. Ketika kita mengusap telinga, jadikan telinga saya ini peka terhadap Al-Quran dan peka terhadap suara Allah. Ya itu baru wudhu yang benar. Nah wudhu yang begitu berarti prosesnya lama. Ketika wudhu lama maka kecilkan kerannya. Maka saya mengusulkan, saya kira nanti kerannya jangan besar-besar. Walaupun ini pulau terkenal terbesar, terbaik, terkaya, tidak berboros air. Cobalah Allah bersumpah. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzirun law nasha
Wah cocok ini. Apa itu Bapak, waktu bersuka dengan air, karena kita itu meremehkan air. Ketika air itu melimpah, kemudian sama sekali tidak berpikir tetes air itu adalah pemberian Allah yang tidak main-main. Surat Al-Baqarah, surat yang paling banyak dibaca oleh mahasiswa dan anak-anak pondok pesantren, khususnya ketika kirimannya telat. Baik, aman. Satu pengganda pahala. Namun berikutnya fungsi masjid itu keistimewaan pengganda pahala. Kalau Bapak sholat sendiri, pahalanya berapa? 1. Ya Bu ya. Maka jangan sholat sendiri lah. Nanti rektor dan pembantu rektor, Pak, tolong sajadah yang di meja-meja ini ambillah. Jangan sholat di ruangan sendiri. Masjid kayak begini besar loh. Datanglah ke sini. Enggak, Pak. Harus sini, Pak. Ke sini, Pak. Sini, Pak. Sini. Bapak harus datang ke sini, Bapak. Mohon maaf saja, Bapak datang ke sini. Lalu duduk dekat dengan satpam. Itu satu kebahagiaan satpam, Pak. Lalu katakan, luar biasa pekerjaan. Jangan hanya gini, Pak. Keluarkan dompetnya, Pak. Lo kata orang biasa, salaman biasa, kata orang penting tuh. Jadi bisa sampai gini ya pakai. Bapak, kata-kata Bapak dan Bapak hanya 10.000 untuk makan siang, Pak. Itu bangga. Saya tadi dipuji oleh Bapak pimpinan, senang sekali. Dan itu yang menyemangati saya. Itu yang menyemangati saya. Berarti Bapak datang ke masjid itu adalah juga ikut membesarkan kampus ini. Karena berarti mengapresiasi seorang yang ada di sini. Makanya kalau kamu ke masjid sini, siapkan uang untuk apresiasi 1, 2. Saya yakin Pak, Bapak tidak mungkin jadi miskin karena itu. Tunjangan Bapak itu saya nggak diambil berbulan-bulan. Karena yang ambil istri kan. Subhanallah Bapak. Ketika Bapak datang masjid sini, ketemu satu mahasiswa atau apa yang di sana sakit, ayo ke meja saya. Ada apa, Mas? Ya, coba. Kita tepuk pundaknya. Tenang, Mas. Kamu tetap kuliah. SPP tahun ini saya kan. Subhanallah, Bapak tidak tahu. Bapak lihat film-film yang diciptakan oleh orang-orang Wantai. Ternyata orang-orang yang tidak diduga, orang yang remeh itu ternyata di ujung hari 100 tahun yang akan datang, ternyata itu yang paling membahagiakan keluarga Bapak. Orang kecil remeh ternyata dia menjadi dokter spesialis. Lalu ketika dia memberi sesuatu tidak ada harganya apa-apa, lalu ternyata menjadi dokter spesialis. Kemudian yang pernah memberi dulu itu sakit, Pak. Wallahu a'lam. Maka kita tepuk pundak saudara-saudara kita setelah sholat berjamaah. Kalau terpaksa ada apa-apa di kantor dan terpaksa. Masjid biasa. Nah, kalau panjenengan sholat berjamaah di kantor itu satu sholat satu kalau jamaah 27. Tapi 27 itu kecil-kecil Pak. Kalau di sini 27 besar-besar. Loh, paham ya sih? Setiap Bapak datang ke sini, Bapak berarti telah mengirim pahala kepada orang yang membangun ini. Karena Bapak menempati, Bapak luar biasa, ya sedekah ya untuk sini. Ketika Bapak sujud, maka ada mahasiswa-mahasiswa yang pernah dibangun di sini, orang tua itu terkirim pahala. Ya, tidak ada pahala. Membersih hati. Membersih hati itu jelas. Bahkan sebelum masuk masjid itu sebetulnya orang itu harus bersih hati. Bersih hati.
rekan teman itu tadi kan. Kamu sudah di sini sudah lama, nggak usah mikir partai, nggak usah mikir capres, nggak usah mikir pesaing untuk pilihan dekan. Kamu sekolah, masa seperti itu? Ya sudah lah di sini sama-sama apa? Yang terpilih ya sok-sok mati, yang tidak terpilih ya mati juga sama saja. Dan yang tidak terpilih atau terpilih itu perhatikan surat Al-Baqarah 216. Catat Al-Baqarah 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada kalanya peristiwa yang kau alami itu peristiwa yang paling tidak kau sukai, tetapi Anda tahu yang tidak kau sukai itu justru menjadi penyelamat kamu di kemudian hari. Di tengah-tengah peristiwa yang tidak kau sukai ada mutiara-mutiara ridho ilahi. Dan pada takdir yang tidak kau sukai itu tersimpan rahasia ilahi yang baru dibuka oleh dari kemudian hari. Bagi yang menikmati juga hati-hati. Kata Allah, kadang-kadang ada yang kau sukai, tapi kamu tidak tahu kalau tidak hati-hati itu justru mencelakakan kamu di kemudian hari. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu banyak dan kamu tidak tahu banyak. Al-Baqarah berapa? Dulu saya tidak pernah menyebut ayat. Kalau sekarang, dulu kalau Surabaya menyebut ayat langsung dikompromi. Wah, orang 19 kan. Pemacu prestasi Pak. Begini. Nah inilah yang tadi saya beritahu. Saya tulis ini menghidupkan mayat dalam masjid. Saya tinggal di dalam. Kalau Anda mau keluar dari masjid, lalu cara berpikir Anda tetap, cara pergaulan Anda tidak berubah. Itu namanya Anda hanya secara fisik masjid. Untuk apa masjid kalau iman Anda itu jadi mati? Maka setiap keluar dari masjid itu adalah revolusi baru. Ketika bertemu dengan orang-orang penting seperti ini, ayolah berebut jabat tangan. Mereka punya energi positif. Ayo kita. Kepada orang kecil dia tidak punya apa-apa, dia punya energi positif. Pikirnya lebih banyak dari kita. Anak yang muda itu harus kita hormati. Apa sebab? Mereka itu dosanya tidak sebanyak yang tua. Betul nggak? Mereka itu masih aktif baca ayat kursi, sedangkan sudah dapat kursi jarang membaca. Baiklah, saya singkat sedikit. Etika dalam masjid, tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid, 2 rakaat, tidak usah lama-lama. Suci, berbusana bersih, rapi, sopan dan harum. Bersih, rapi, sopan dan harum. Ya kan? Sebab bau tidak enak mengganggu orang di sebelah. Maka sebelum masuk masjid, dulu bau ketiak. Benar. Rasulullah mengatakan, kalau mulutmu masih berbau bawang putih, jangan masuk masjid dulu. Bersihkan dulu. Sebab bau mulutmu itu mengganggu. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian sholat kan gara-gara Allah Akbar di sebelah sini Pak? Allah Akbar. Sami Allah keneman. Nasib. Rapi, sopan dan maka saya tunjukkan beberapa masjid yang di dunia memasuki dengan kaki kanan dan berdoa. Ibu-ibu kalau ke WC berdoa ada. Berdoa ada. Bapak-bapak kalau ke WC berdoa ada. Berdoa ketika sudah tidak ada.
ketika tidak apa? Kebelet. Sekarang Pak, betapa kontras. Orang masuk WC berdoa, masuk masjid tidak berdoa, apa masjid tidak berdoa dari WC? Maka nanti dipasang di situ Pak Rektor atau Pak Profesor Bisri, etika masjid, dan nanti ditulis doa masuk masjid. Jangan hanya ditulis dari kanan Pak, berikan tulis dari kiri. Sebab pada ekstrim kanan ada yang ekstrim kiri. Doanya sederhana, cari doa yang singkat saja. Allahumma ghfirli dzambi waftahli abwaab rahmatik. Ampuni saya, dan dengan masuk masjid ini bukalah seluruh pintu rahmat yang masih tertutup untuk saya. Subhanallah. Kalau Bapak mau, saya sudah menulis 10 etika masuk masjid. Sudah sebelumnya sudah saya rancang komplit, termasuk kalau HP bunyi wajib dimatikan. Jangankan suara baru saja tidak boleh kok mengganggu jamaah. Ini suara HP, ini suara apa deh? Lagunya Ayu Ning sampai sesuatu ini wajib dimatikan. Ada SMS masuk, terdengar, wajib dimatikan, asalkan tidak dibaca di SMS. Tidak apa-apa, itu tidak batal begini, tidak apa-apa, wajib. Kalau satu masjid terganggu, 200 orang sholat terganggu, Anda berdosa. Membawa mulut saja tidak boleh, ini suara. Bukan tidak mau mematikan, orang itu lupa. Apalagi ketika sudah masalahnya banyak. Kantor sebego, mau mati di kantor terus. Baik. Keluar dengan kaki kiri dan berdoa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku betul-betul membutuhkan karunia-Mu ya Allah. Selesai. Menjaga kebersihan dan ketenangan. Maka di masjid kalau Anda baca Quran tidak boleh keras-keras. Lihat hadis. Baca Quran yang lembut di pojok sana. Jangan mentang-mentang juara MTQ Ar-Rahman. Jangan semua. Kalau mau itu ya jangan di sini sekali. Alun-alun. Saya tidak berlebihan. Sudahlah di sini. Tanyakan di sini. Saya kira di Malang ini ada Pak Yai yang karismatik. Ya, Pak Suryawi tanya di sini. Tanya aja itu. Saya sudah bertanya. Mungkin betul saya betul. Nanti kalau udah selesai itu tidak percaya Muhammadiyah. Enggaklah Pak, itu tidak ada Muhammadiyah dan NU mengganggu orang sedang khusyuk, tidak boleh. Baik, menjaga perkataan kotor dan menyakiti orang dan tertawa berlebihan. Jadi di sini bermaaf menyakiti orang janganlah. Khotib-khotib itu jangan sampai menyinggung perasaan orang. Orang datang-datang ke masjid di sini dimarahi terus. Belajarlah mengapresiasi orang. Saya menulis buku. Mengapa saya menulis buku terapi sholat bahagia? Karena saya melihat banyak orang-orang sholat yang menderita karena cara sholatnya tidak benar. Mindset yang kurang. Jadi belajarlah mengapresiasi orang. Kalau ada imam salah tentang sinnya, shotnya, jangan dibicarakan di mana-mana. Tidak usah dibicarakan shotnya, bicarakannya yang betul-betul. Kita ini menjadi lebih cerdas men-zoom kejelekan orang. Please, zoom kebaikan orang.
Sudahlah, dia itu apa? Pokoknya jangan sekali-kali mensu ya, apa itu membesar. Saya mohon maaf di negara asing, suami mau menceraikan istri, dia tanya saya, Pak, saya mau menceraikan istri saya. Apa tidak punya doa yang membuat istri saya langsung yes? Saya bilang yes, saya punya doa untuk membuat istri itu yes. Terus tanya lagi, apa tidak punya kenalan pengadilan agama Pak yang bisa membantu saya supaya langsung beres saya semuanya. Syarat dasar, tolong ditulis kebaikan istri Anda 50. Ketika Anda sudah menulis kebaikan istri Anda 50, saya kasih nomor doa untuk sumbu tadi. Ada yang bilang sumbu, tapi yang istrinya lebih kuat, dia sih sama mau belas, balik nama lebih rasa ngerodok. Ini gitu. Nah, baru nulis 10 kebaikan istri dan bisa. Habis Pak. Kalau kejelekannya 200 ada. Enggak, saya tidak mau. Kan sudah janji, kita sepakat dulu. Besok hari 20. Enggak, saya tidak mau. 3 hari. Enggak mau, saya 30. Saya 50 ya 50. Saya kasih, tentu saya kasih. Doa begitu aja. Setelah dia menulis 40 kebaikan istrinya, lalu dia berkata, tidak jadi saya ceraikan. Apa sebab? Dia ditulis di sini, istriku adalah dokter spesialis di Jakarta dan dia tidak praktek demi mensupport karir saya di luar. Yang kedua, saya masih ingat yang mempunyai ide untuk menghajikan bapak saya dan ibu saya itu adalah istri saya. Yang ketiga, saya ini orang bekerja di mana-mana. Saya tidak mungkin anak saya jadi tumbuh kurang tiba-tiba kalau tidak sentuhan, belayan kasih dan kesungguhan dari istri saya. Masa istri saya seperti ini? Udah dia berkata, ternyata istri saya tidak main-main. Istri saya itu luar biasa. Masa hanya karena tidak mengizinkan kawin lagi dan saya? Loh, benar Pak? Ini yang saya sebut, ayo Bapak, belajarlah untuk mengapresiasi orang. Jangan membesar-besarkan kejelekan orang. Mana kita diajar? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah Allah mengajari kita appreciate others. Itu. Nah itu kita melatih Imam Salaswiki. Rasulullah itu pernah loh Pak. Ini Rasul. Ketika jadi imam, ini juga di situ sudah. Ketika jadi imam subuh, salat subuh. Ketika mau takbir, Rasulullah berkata, maaf, saya lupa belum mandi. Itu Nabi Pak, bagaimana Ustaz? Bisa begitu loh. Cuma kalau di sini Pak, sama Rasul itu biasa. Baik kami saya itu. Coba kalau di sini, imam ngomong, jorok. Subhanallah. Ayolah kita mengapresiasi yang lain. Baik, saya kira begitu. Nah, fungsi optimalisasi fungsi masjid ini Pak. Mengapa sih Pak masjid-masjid seluruh Indonesia itu selalu sepi pada jam-jam siang? Bapak saya kira sudah sering ya Ibu Pak. Silakan Bapak di Central Mosque di London, sholat betul pasti Pak. Silakan Bapak di Denmark, Masjid Al-Hikmah, lihat pasti Pak. Silakan Bapak datang di Tokyo di mana? Mengapa? Karena di sana ada fatwa, sholat fardu itu kalau
harus di masjid. Nah di Indonesia, bapak tanya seluruh kiai, seluruh ustaz, apakah harus di masjid? Dan cuma sebaiknya masjid. Baik mau yang ini tidak gini. Sudah di Muhammadiyah juga begitu Pak. Ya ada itu. Saya menunggu fatwa Muhammadiyah yang harus masjid. Mantap Pak, mantapnya Pak. Betul Pak. Tidak harus pas waktunya, mana panggilan Allah itu tidak hanya sholat. Saya tahu. Panggilan memajukan kampus itu juga panggilan Allah. Mencerdaskan bangsa itu panggilan Allah. Maka sholat itu diberi rentang waktu, Pak. Pernah Rasulullah itu sholat zuhur, kemudian setelah azan mau komat, oh ini kan panas, nunggu yang lain. Maka sholat tepat waktu pun itu awal waktu pun itu sangat kondisional. Kalau bapak rapat sebagai kepala, kalau ini ditunda,